Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah bakteriologi dan mikologi, Profesor Inengah Kertabesung MSI, izin memperkenalkan diri, saya Anindya Dea Prasasti dengan NIM 2109511004 dari kelas A. Di sini saya akan memenuhi penugasan dari bakteriologi dan mikologi, yaitu mengenai pewarnaan bakteri dan jamur. Nah, kita harus mengetahui dulu apa sih tujuan dalam pewarnaan itu. Nah, pertama kita dengan pewarnaan itu kita memudahkan melihat di mikroskop. Terus yang kedua, memperjelas morfologi bakteri seperti ukuran, bentuknya itu kayak ada kokus, spiral, basil, terus vibrio dan masih banyak lainnya. Terus yang ketiga, kita dapat melihat morfologi selanjutnya itu ada struktur luar dan dalam bakteri. Nah, struktur luar dari bakteri itu sendiri terdiri dari apa? Kayak terdiri dari dinding sel, kapsul, membran sel, terus ada flagella dan villi. Kalau bagian struktur dalam si bakteri itu ada apa aja? Ada sitoplasma, ada nukleoid, terus ada ribosom, dan plasmid. Nah, kita akan masuk ke dalam tahapan pewarnaan bakteri dan jamur. Pewarnaan bakteri dan jamur ini diklasifikasikan menjadi 3 pewarnaan. Yang pertama, itu ada pewarnaan negatif. Kedua, ada pewarnaan positif yang meliputi pewarnaan sederhana dan diferensial. Terus yang ketiga, ada pewarnaan khusus yang meliputi pewarnaan spora, flagella, pewarnaan yeast dan fungi. Terus ada pewarnaan rickettsia, dan yang terakhir ada pewarnaan nukleus. Nah, pewarnaan negatif itu memiliki tujuan apa sih? Nah, pewarnaan negatif ini memiliki tujuan pertama, mewarnai kapsul atau objek gas. Kedua, mempelajari morfologi bakteri tanpa merusak karakteristiknya. Dapat dilihat di bagian interpretasi hasil. Ya. Nah, sel bakteri ini akan terlihat seperti terang. Karena apa? Pewarnaan ini tidak melewati fiksasi atau melewati pemanasan, sehingga bentuk dan susunan sel itu tidak mengalami kerusakan. Nah, di pewarnaan negatif ini menggunakan zat pewarna asam yang memiliki kromogen bermuatan negatif. Maka zat warna asam tidak melekat atau masuk ke dinding sel. Melainkan membentuk lingkungan latar belakang sel yang terwarnai. Dilihat dari interpretasi hasil, ini yang putih-putih itu kapsul, terus yang seperti bentuk basil, dia itu selnya. Nah, dia mewarnai latar belakang atau objek gasnya. Nah, contoh pewarnaan yang bisa dipakai dalam pewarnaan negatif itu ada triindiain, terus ada nigrosin, ada manefalstein. Terus untuk contoh bakterinya itu ada Spirilium dan Spirochetes. Nah, prosedur pewarnaan negatif. Kita akan masuk ke tahap-tahapan gimana sih caranya untuk pewarnaan negatif. Pertama, kita harus menyiapkan yaitu objek gas. Pertama, kita teteskan 1 tetes pewarna negatif, bisa menggunakan nigrosin, tinta India, dan lainnya. Terus, kita campurkan dengan 1 inokulum bakteri. Tahapan yang kedua, kita menggunakan objek gas lainnya untuk diletakkan di depan suspensi dengan sudut 45 derajat. Yang nantinya pada tahap ketiga, sel itu akan digunakan untuk mendorong pulasan dengan membentuk pulasan yang tipis. Terus yang keempat, dia setelah menjadi pulasan, itu dilakukan proses pengeringan. Diingat, prosedur pewarnaan negatif ini tidak melewati masa pemanasan. Terus yang kelima, amati di bawah mikroskop. Nah, selanjutnya yaitu ada pewarnaan positif. Pewarnaan positif itu terbagi menjadi 2 juga. Pertama ada sederhana dan diferensial. Nah, untuk pewarnaan sederhana itu memiliki tujuan mengamati bentuk morfologis bakteri. Nah, pada pewarnaan sederhana ini kita hanya membutuhkan 1 jenis zat pewarnaan sederhana.
yang bersifat basah. Pewarnaan sederhana ini memiliki kromogen kationik yang bermuatan positif untuk mengikat asam nukleat dan komponen-komponen tertentu dari dinding sel bakteri yang bermuatan negatif. Contoh dari pewarnaan sederhana itu ada karbofluksin, ada polychromymethylene blue atau bisa disebut dengan methylene blue. Nah, bakteri yang biasa digunakan dalam pewarnaan sederhana itu ada Futrop pada domba, terus ada antraks. Terus pewarnaan positif yang kedua yaitu ada diferensial. Pewarnaan diferensial ini memiliki tujuan untuk mengetahui perbedaan antar sel tiap mikroba. Biasanya pewarnaan diferensial ini menggunakan dua pewarnaan hingga lebih. Contohnya dalam pewarnaan diferensial itu ada pewarnaan Gram, ada pewarnaan Zink-Nielsen, terus ada pewarnaan Giemsa. Pewarnaan diferensial pertama yang bakalan aku bahas yaitu ada pewarnaan Gram. Nah, pewarnaan Gram ini menjadi pembeda dalam komponen dinding sel bakteri, yaitu berupa besar kecilnya peptidoglikan dan membran luar yang mempengaruhi terikatnya kristal violet. Jadi, kalau dilihat dari interpretasi hasilnya, dia yang memiliki bakteri Gram positif itu akan berwarna ungu hingga ataupun biru tua. Terus kalau yang bakteri Gram negatif, dia akan berwarna merah. Gram positif ini yang tidak mengandung membran luar berupa lemak, terus dindingnya yang dominan mengandung peptidoglikan akan mengikat kristal violet dengan kuat. Setelah mengandung peptidoglikan akan mengikat kristal violet dengan kuat, terus dikuatkan oleh iodin juga. Sementara kristal violet itu akan terikat membran luar sel Gram negatif, terus akan tercuci oleh alkohol. Setelah warna dasar tercuci pada bakteri Gram negatif, warna pembanding yang diberikan berupa safranin itu akan mengikat oleh sel sehingga sel tersebut berwarna merah muda. Sementara pada Gram positif yang dominan mengandung peptidoglikan, dia akan tetap mempertahankan warna kristal violet yang berikatan pada peptidoglikan. Karena alkohol yang mengkerutkan sel sehingga kompleks menjadi terjebak lebih kuat dalam dinding sel. Hal yang penting diperhatikan dalam prosedur pewarnaan ini adalah kecermatan dalam melakukan pencucian warna dasar serta umur biakan bakteri yang akan diwarnai. Nah, jadi contoh dari bakteri Gram negatif itu seperti Enterobacteriaceae, terus ada Salmonella sp, terus ada Shigella sp, dan E. coli. Untuk contoh pewarnaan Gram positifnya itu ada Staphylococcus, Streptococcus, dan Clostridium. Prosedur dalam pewarnaan negatif itu pertama, buat hapusan dari tiap bakteri yang akan diberikan asisten. Mohon maaf, prosedur kerja pewarnaan Gram itu pertama, buatlah hapusan dari tiap bakteri. Kedua, teteskan pewarnaan dasar kristal violet, lalu biarkan terendam selama 1-2 menit. Terus, cuci kelebihan pewarnaan dengan air mengalir secara hati-hati. Terus yang keempat itu ada tetesi hapusan dengan Lugol atau Gram iodin, lalu biarkan selama 1-2 menit. Nah, buang kelebihan iodin itu jangan dicuci dengan air. Yang selanjutnya rendam hapusan dengan alkohol selama 30 detik. Lalu cuci hapusan dengan air mengalir secara hati-hati dengan air mengalir kalau misal di keran itu dengan debit air tuh yang kecil. Terus warnai dengan safranin selama 1 menit sebagai warna pembanding. Terakhir cuci kembali safranin yang berlebihan di air mengalir lalu dikeringkan. Nah, setelah dikeringkan dapat dilihat di bawah mikroskop. Nah, jika dilihat
gram positif itu dia akan berwarna ungu, sedangkan gram negatif itu dia akan berwarna merah. Karena pada saat dekolorisasi, gram negatif itu akan menghilangkan pewarna kristal violet ataupun iodin sebagai penguatnya, sehingga dia akan menjadi berwarna merah. Nah, pewarnaan selanjutnya yaitu adalah pewarnaan Zn atau juga biasa disebut dengan pewarnaan bakteri tahan asam. Nah, BTA ini atau bakteri tahan asam ini memiliki lapisan lemak yang tebal. Terus dia itu bakteri yang memiliki tahan asam itu akan mempertahankan zat karbol saat dicuci alkohol asam. Contoh bakteri untuk pewarnaan Zn itu biasanya ada Mycobacterium tuberculus, terus ada Mycobacterium boeer, terus ada Mycobacterium leprae, terus ada Nocardia meningitidis, dan Nocardia gonorrhea. Nah, jika dilihat pada interpretasi hasil, dia itu akan berwarna merah jika positif. Nah, ini yang berbentuk basil-basil ini panjang, yaitu berarti bakteri tahan asam. Sedangkan jika berwarna biru, dia itu berarti tidak memiliki kandungan bakteri yang tahan asam. Prosedur dari pewarnaan Ziehl-Neelsen sendiri itu pertama, ambil sampel menggunakan ose yang telah disterilkan, lalu letakkan di atas objek gelas. Lalu kedua, lewatkan sediaan itu di atas punsen sebanyak 2-3 kali. Lalu genangi sediaan dengan ZNA atau karbofluksin, lalu panaskan di atas punsen sampai muncul uap, lalu dinginkan. Yang keempat, buang sisa karbofluksin dan bilasan. 5. Genangi dengan ZNB atau asam alkohol 10-20 detik hingga warnanya itu pucat. Terus selanjutnya bilas dan genangi dengan ZNC. Setelah itu bilas kembali dan keringkan. Setelah kering dapat dibaca di bawah mikroskop. Seperti interpretasi hasil tadi, jika dia positif, dia akan menimbulkan warna merah. Jika negatif, dia tidak akan berwarna hingga berwarna biru saja. Selanjutnya itu ada pewarnaan Giemsa. Pewarnaan Giemsa itu untuk mengidentifikasikan morfologi sel dan jamur. Untuk sel ragi dan jamur yang berfilamen akan berwarna biru gelap dan dinding selnya itu tidak berwarna. Seperti interpretasi hasil di samping, jika di sini itu ada jamur, jika diwarnai dengan pewarnaan Giemsa, dia akan berwarna ungu atau biru gelap. Contoh bakteri dalam pewarnaan Giemsa itu ada antrak, ada Mycoplasma haemophilus, dan Borrelia anserina, dan masih banyak lainnya. Pewarnaan yang terakhir yaitu ada pewarnaan khusus. Pewarnaan khusus ini merupakan metode pewarnaan untuk mewarnai struktur khusus. Strukturnya itu apa aja sih? Itu pertama ada pewarnaan spora untuk mengetahui struktur sporanya. Ada pewarnaan flagella untuk mengetahui flagella, terus ada pewarnaan yeast dan fungi, ada pewarnaan rickettsia, dan pewarnaan nukleus. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.